Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengoprek, menservis atau memodifikasi power supply 30 ampere yang tidak mampu untuk mensuplai radio komunikasi radio di band high frekuensi. Tahap awal saya coba sebelum saya modif itu indikator voltmeter sebelah kanan itu masih normal, tapi dia tidak mampu untuk men-trigger atau mensuplai radio komunikasi maupun VHF, apalagi di high frekuensi. Makanya saya akan modif untuk supaya mampu nantinya dipergunakan atau mensuplai radio komunikasi di band high frekuensi. Pada tahap awal ini saya akan membuka atau mengoprek lihat bagian unit regulator, karena regulator ini adalah kuncinya untuk mengatur tegangan yang kita inginkan. Nah, itu pada bagian regulator ini nanti beberapa komponen akan saya ganti dan saya tambahi supaya dia kemampuan arusnya lebih stabil, lebih mampu. Nah, itu tahanan yang putih itu tahanan karbon untuk 5 watt. Itu nilainya setengah ohm 5 watt. Nanti akan saya ganti dengan ukuran 0,1 ohm 5 watt dan saya tambahi 2 biji, itu kan jumlahnya 4. Nanti saya tambahi menjadi 6. Sedangkan transistor yang ada, nah itu saya tunjukkan transistor drivernya akan saya ganti juga, yang pada umumnya mempergunakan tipe 2SD 313. Baiklah teman-teman, langsung saja saya mulai. Saya akan saya lepas satu persatu komponen tahanan atau resistor 5 ohm yang tadi nilainya setengah ohm 5 watt. Satu-satu saya lepas ke semuanya 4 biji atau 4 PCS akan saya lepas. Itu sementara saya solder, kaki-kakinya saya lepasi. Nanti juga transistor, bagian transistornya pada episode atau part selanjutnya saya akan ganti juga tipenya dan saya tambahi juga. Nah, supaya kemampuan arusnya lebih besar atau lebih stabil. Satu persatu saya lepasi. Ini teman-teman, pelan-pelan kita lepasi satu. Ini yang kedua, kita rapikan semua nantinya bagian pengkabelannya, karena pengkabelan itu pengaruh juga untuk mengalirkan arus DC-nya ke beberapa komponen. Kita sesuaikan dengan komponennya. Baiklah, nah tahap awal ini itu saya lepas lagi, kurang satu kan terlepas semua ya, itu saya pisahkan. Nah, itu yang tadi sudah tangan saya sebelah kiri itu setengah ohm 5 watt. Ini akan saya bersihkan dulu bekas-bekas timah yang masih melekat. Nah, itu akan saya sedot. Nah, yang kurang saya sedot dulu, saya buangi timah-timah yang melekat pada PCB, print circuit board, di tata letak komponen. Setelah saya bersihkan dan dia bagus, takutnya nanti kalau kurang dibersihkan takutnya kena bagian jalur-jalur di sampingnya dan terjadi konslet, rusak. Nah, saya bersihkan serapi mungkin. Oke teman-teman, pelan-pelan saja saya ragakan. Ini saya sedot.
dengan alat penyedot timah satu per satu. Nanti terakhir juga tahap akhir, tahap yang part selanjutnya, finalnya, saya akan tes, saya akan coba apakah dia mampu untuk dipergunakan mensuplai radio komunikasi. Ini satu-satu saya solder supaya dia bagus, dan untuk memasang komponennya supaya lebih mudah. Itu kan saya perlakukan. Pada bagian pertama ini saya hanya mengganti atau melepasi komponen dan memasang tahanan yang putih tadi yang berbentuk kotak panjang yang asalnya setengah ohm 1 ohm 5 watt. 1-2 biji saya ganti, selanjutnya akan selanjutkan di bagian kedua atau part kedua, seterusnya nanti sampai selesai. Karena kita perlu kesabaran, perlu ketelitian untuk merancang atau merakit. Oke teman-teman, nah itu saya klik dengan lid supaya supaya lebih mudah disolder, karena tembaga yang sebagai untuk di papan PCB itu dia kan kotor, jadi saya klik supaya mudah disolder. Itu kegunaannya. Kalau nanti lambat dia menempelnya, walaupun kita solder kadang-kadang timah itu kurang lengket. Nah, kata teman-teman itu ya kurang matang. Kalau kurang matang, arusnya ya mengalirkan ya tidak sepenuhnya. Itulah pelan-pelan saya solder. Oke teman-teman, perhatikan pelan-pelan, kita tidak tergesa-gesa untuk menyolder pada bagian ini. Jadi semua apapun yang kita kerjakan dalam tahap elektronik, kita harus perlu kesabaran, perlu ketelitian. Itu tidak saya perlihatkan, saya berisikan dengan kuas. Nah ini saya akan coba lagi, saya sedoti, masih saya sedot timah-timah, sisa timah, dan beberapa komponen yang akan dilepas. Nah sudah terlepas, itulah teman-teman, satu persatu. Solderan yang kurang baik saya solder ulang supaya tadi saya sebutkan arus yang mengalir di PCB atau di rangkaian PCB supaya bagus. Itu bisa juga mengakibatkan ya terjadi drop. Karena apa? Jalur yang dilewati arus besar dia kecil sekali, bisa juga dia drop dari situ, dan nanti hasilnya terakhir kan kita buktikan mampu apa tidak dia untuk mensuplai. Itu sudah saya lepas. Oke, pada bagian pertama ini, tahap awal ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman homebrewer atau yang suka oprek-oprek di elektronik. Yang tidak suka, yang tidak paham ya nanti kan pelan-pelan dijelaskan akan paham. Oh begini, apa ini gunanya, fungsinya. Nah itu satu biji atau saya pasang. Nah yang 0,1 ohm 5 watt untuk tahanannya saya pasang. Oke, sekali lagi jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan tombol tanda lonceng supaya tidak ketinggalan
video-video saya berikutnya pada episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Tunggu pada part kedua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio. Oke.